Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Salsabila Rahab dengan NPM 21082602225. Di sini saya mengikuti blog CP Hematologi Hematologi. Sebelumnya saya di sini mengambil judul untuk mind map saya adalah malaria dengan keluhan demam tinggi, menggigil dan berkeringat. Baik, yang pertama itu adalah definisi dari malaria sendiri. Malaria adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh parasit protozoa dari genus Plasmodium dan ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk. Untuk etiologinya sendiri, infeksi parasit protozoa dari genus Plasmodium yang ditularkan ke manusia melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi. Berdasarkan plasmodiumnya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada Plasmodium falciparum, ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium ovale, ada Plasmodium malariae, serta Plasmodium knowlesi. Malaria sendiri diklasifikasikan eh, berdasarkan jenis plasmodiumnya. Yang pertama ada malaria falciparum yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum. Jenis ini paling berbahaya, masa inkubasinya sekitar 8-12 hari. Selanjutnya ada malaria vivax. Malaria ini paling sering terjadi dan biasanya menyebabkan malaria tertiana ringan dengan masa inkubasi sekitar 8-27 hari. Selanjutnya ada malaria ovale yang disebabkan oleh Plasmodium ovale. Gejalanya biasanya ringan dan mirip dengan malaria vivax. Ada malaria malariae disebabkan oleh Plasmodium malaria. Gejalanya muncul setiap 3-4 hari atau disebut dengan gejala Quartana. Infeksinya bisa berlangsung lama dan sering ditemukan di daerah area tertentu. Terakhir itu ada malaria knowlesi disebabkan oleh Plasmodium knowlesi, biasa berbentuk parasit zoonotik yang biasanya menginfeksi kera namun dapat menularkan ke manusia. Sedangkan siklus hidupnya cepat dan dapat menimbulkan gejala berat. Untuk gejala sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu ada gejala spesifik dan stadium atau gejala umum dan gejala umum. Sedangkan pada gejala umum itu terdapat demam tinggi berulang dan berkeringat banyak, menggigil hebat, sakit kepala, kelelahan dan lemas, mual muntah dan diare, serta anemia dengan pucat dan lemah. Selanjutnya ada gejala spesifik dan atau berdasarkan stadiumnya. Yang pertama ada stadium dingin atau cold stage, yaitu menggigil hebat, perasaan sangat dingin, gigi gemeretak, nadi cepat tapi lemah, kulit pucat kebiru-biruan, kulit kering, bisa sertai muntah. Yang kedua ada stadium demam atau hot stage, tubuh terasa panas tinggi hingga 41 derajat Celcius, muka merah, sakit kepala, mual muntah, nadi menjadi kuat lagi, rasa haus meningkat. Yang terakhir ada stadium berkeringat atau sweating stage, berkeringat sangat banyak, namun suhu turun, kadang sampai di bawah normal. Saat itu, pasien merasa lemas dan istirahat. Untuk patofisiologi dari malaria sendiri itu terjadi pada dua bagian, yaitu pada manusia, siklus pada manusia, yaitu siklus asexual dan skizogoni, yaitu awal mulanya nyamuk Anopheles menggigit, memasukkan parasit Plasmodium sporozoid ke darah. Sporozoid lalu masuk ke hati, berkembang menjadi merozoid yang menginfeksi sel darah merah, menyebabkan pecah sel darah, demam, dan gejala malaria. Beberapa Plasmodium seperti Vivax dan Opale juga membentuk hipnozoid yang menyebabkan kambuhan. Yang kedua, siklus pada nyamuknya sendiri itu seksual atau sporogoni. Nyamuk yang menghisap darah dari orang yang terinfeksi mengandung gametosit plasmodium. Di tubuh nyamuk, gametosit tersebut akan berkembang menjadi sporozoid di kelenjar liur yang siap ditularkan ke manusia saat nyamuk menggigit. Untuk malaria sendiri digunakan beberapa pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk mendiagnosis pasien yang diduga terkena malaria. Yang pertama ada pemeriksaan mikroskopis hapusan darah tebal dan tipis, ini menjadi gold standarnya. Selanjutnya ada rapid diagnostic test atau RDT, terus ada polymerase chain reaction PCR serta pemeriksaan darah lengkap. Penata laksana sendiri pada malaria ada beberapa dan dibagi menjadi dua, yaitu malaria tanpa komplikasi dan malaria berat. Pada malaria tanpa komplikasi biasanya diberi terapi kombinasi berbasis artemisin atau artemisinin basis combination therapy
atau CT. Yang paling umum adalah dihidroartemisin sama piperaquine atau DHP selama 3 hari dengan dosis sesuai berat badannya. Selanjutnya ada primaquine yang diberikan sebagai tambahan khusus untuk mengatasi bentuk malaria yang bisa relapse, misalnya pada Plasmodium vivax. Selanjutnya ada malaria berat, diberikan artesunat secara intravena atau intramuskular sebagai lini pertama. Dosis artesunat adalah 2-4 mg kilogram berat badan pada jam pertama, 12 dan 24 jam di hari pertama. Dilanjutkan dosis harian sampai pasien bisa mengkonsumsi obat oral. Selanjutnya dilanjutkan dengan ACT oral dan primaquine sesuai jenis plasmodium dan resiko relapse. Untuk prognosis pada malaria sendiri, prognosis malaria tergantung pada jenisnya. Malaria ringan umumnya bersembuh dengan pengobatan cepat dan tepat. Malaria berat beresiko tinggi kematian 10-20% atau lebih, terutama jika disertai komplikasi seperti malaria cerebral, gagal ginjal, atau edem paru. Diagnosis dan pengobatan cepat sangat penting untuk hasil yang baik. Baik, sekian presentasi saya mengenai mind map dari tugas remed CP Hematologi yang berjudul malaria dengan keluhan demam tinggi dan menggigil dan berkeringat. Ini referensi yang saya gunakan dalam membangun dan menjelaskan mind map ini. Jika saya ada salah kata, mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.